Rajam, sebuah skenario video. Rajam adalah sebuah cerita tentang seorang istri yang pada masa hidupnya harus berhadapan dengan hukuman rajam oleh karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Meskipun hukuman itu hanya ada dalam angan dan ketakutannya. Dosa itu membuatnya terjebak dalam sesal yang tak berguna, bahkan terakhir jiwa dalam kegilaan. Itu semua karena seumur hidupnya dikejar-kejar dosa yang tak berampun. Tokoh dalam cerita ini, Nastiti, perempuan cantik berusia 30 tahun. Sewaktu kecil dia diurus oleh neneknya yang buta dan bekerja sebagai pemijat terlatih di kampungnya, sebuah kampung di Jawa. Keahlian pijitan neneknya itu menurun kepada Nastiti sejak Nastiti kecil hingga remaja, bahkan ketika dia menginjak sekolah SMA. Menginjak dewasa, ia makin terlatih saja, apalagi neneknya yang buta sudah tidak mampu melakukannya. Namun, pada akhirnya neneknya itu meninggal dan meninggalkan Nastiti dalam kesendirian. Sejak itulah Nastiti juga mencetak dirinya sebagai tukang pijat yang cantik, ayu, sederhana, dan baik. Di usia menjelang dewasa, Nastiti menikah dengan salah satu laki-laki yang pernah dipijatinya. Dialah sebenarnya laki-laki yang sanggup melumpuhkan perasaannya ketika pertama kali pijatannya. Selama ini, Nastiti selalu menjaga kesuciannya walaupun tumpukan uang bersodor padanya hanya demi pijatan plus darinya. Nastiti selalu menolak. Baginya, memijat adalah profesinya, tidak untuk yang lain. Berbeda dengan laki-laki yang bernama Barman, laki-laki ini memiliki otot yang membuat hasrat keperempuanannya terhentak seketika. Padahal Barman tidak lebih dari seorang supir truk yang kerap lewat di tempat itu dan menjadi langganan Nastiti. Nastiti bahkan tidak tertarik dengan laki-laki lain yang lebih banyak uangnya. Akhirnya Nastiti menikah dengan Barman. Sesuai usul Barman, Nastiti menghentikan profesinya sebagai tukang pijat. Sejak itu, pijatannya hanya khusus untuk suaminya. Namun sial, Barman mendapat kecelakaan, hingga uangnya habis. Yang tertinggal hanya rumah yang mereka beli. Lebih-lebih lagi dia tidak bisa bekerja lagi. Akhirnya Barman menjadi penganggur. Nastiti pasrah dengan keadaan ini. Dia tetap mengabdi kepada suaminya. Meskipun sejak itu Nastiti tidak mendapatkan nafkah lahir, termasuk batin secara sempurna. Hingga suatu ketika Nastiti menemukan dandangnya kosong, asap tidak mengepul lagi di dapurnya, dan tempat beras pun habis. Diam-diam dia berpikir untuk kembali menjadi tukang pijat, apalagi mengingat utang ke warung tetangga. Lalu dia meminta izin kepada suaminya. Suaminya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi sekarang keadaan suaminya sudah betul-betul lemah. Berobat pun sudah tidak pernah lagi. Akhirnya, Nastiti memulai kembali profesinya. Dia memijit salah seorang penguasa di kampungnya, Tuan Gondo. Pada saat-saat berikutnya, Nastiti bertemu dengan anak Gondo, seorang laki-laki bernama Faisal. Rupanya laki-laki itu tertarik dengan Nastiti. Nastiti disuruh memijatnya pula, dan dia sering diundang ke rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Setiap 2 kali seminggu, Nastiti ke sana dengan menggunakan andong. Dan kisah itu dimulai di sini. Interior rumah Nastiti malam, pemain Nastiti, voice over. Suara terdengar tapi tidak ada orang. Kamera mengarah kepada seluruh isi ruangan rumah yang berupa perabot-perabot sederhana namun tertata. Sebuah lukisan pemandangan terpampang di dinding. Tampak pula foto Nastiti dengan suaminya yang sudah meninggal, memperlihatkan rumah itu dimiliki orang yang apik dan bersih. Ini hari perkawinanku tahun ke-10. Pertama kalinya kurayakan sendirian, pada saat hidupku tenang, pada saat jiwaku matang, pada saat hidup tak lagi didesak-desak oleh kenormalan naluri dan hasrat perempuanan. Tinggal detik-detik yang nikmat dengan beban dosa yang tak berampun hingga hari penghabisan. Bumi tak lagi bertasbih, hingga ratapan-ratapan hanya kumpulan cerca dari penistaan yang abadi. Jiwa yang tenang tak akan kembali. Dia merembang melintasi buih-buih awan, puncak yang paling tinggi, tanpa beban.
gerbang penuh pengampunan, karena dosa-dosanya sudah membuncah dan semua menimpa di dadaku sebagai pendosa. Kamera mengarah pada seorang perempuan yang sedang duduk berhabatan dengan tarcil serta lilin yang apinya seperti disambar-sambar angin. Nastiti menggunakan blus panjang layaknya seorang gadis kecil yang sedang berulang tahun. Rambutnya tergerai panjang hingga sebagian menutup wajahnya yang masih terlihat cantik, meskipun sudah tampak tak terurus dan menyisakan misteri yang aneh di wajah itu. Sebelum meniupnya, lilin itu mati. Seiring dengan deru guntur di luar, angin menyambar-nyambar gorden hingga berterbangan ke sana kemari. Marahlah angin, awan, bumi, langit. Eksterior lapangan malam, pemain Nastiti dan puluhan figuran. Suasana tegang dalam sebuah eksekusi malam. Nastiti tengah dilempari batu oleh puluhan orang yang mengelilinginya. Ceritanya melengking ke langit gelap malam. Kamera mengarah pada bulan yang menyaksikan hukuman rajam itu. Nastiti tidak menolak, hanya lengkingan jerit yang menyayat dengan tubuh cantik yang menggelinjang-gelinjang menahan sakit. Para pelempar batu tertawa-tawa penuh kepuasan. Semuanya menumpahi Nastiti dalam penderitaan. Dasar perempuan kotor, zina, pelacur. Kembali ke 01 interior rumah Nastiti malam, pemain Nastiti. Nastiti masih tampak memandangi kue dengan lilin padam di atas meja. Tatapnya berubah aneh, lalu tersenyum perlahan dan tertawa kecil. Tangannya mulai menyentuh kue di hadapannya dengan pisau kecil. Pelan-pelan, lalu gerakan tangannya berubah kencang, mencabik-cabik kue hingga hancur. Lalu ia tatap pisau dengan tajam. Angin terus berembus kencang, hujan mulai turun, guntur bersautan. Marahlah angin, awan, bumi, langit, marahlah. Angin memaki, awan menghina, bumi mencelutak, langit memurka pada jiwa yang gelisah. Eksterior, pemandangan alami, desa siang. Pemain Nastiti, Nenek dan Capung, seorang anak laki-laki. Pemandangan pedesaan yang sepi, andong-andong lewat di jalanan yang aspalnya tipis, sesekali berpapasan dengan petani lewat tanpa alas kaki. Memikul beban di punggung, terlihat beberapa sepeda kumbang dengan beberapa gadis cantik berseragam SMA. Mereka melintasi jalanan dengan tertawa-tawa. Persimpangan jalan, salah seorang gadis yang paling cantik membelokkan sepedanya sendiri. Gadis itu adalah Nastiti. Teman-teman, aku duluan ya. Ya, jangan lupa besok giliranku diurut ya. Beres. Nastiti melintasi jalan yang kecil. Kanan kirinya ditumbuhi pohon yang rindang. Sesekali dia berpapasan dengan orang. Nastiti selalu memanggutkan kepalanya dengan hormat, tanpa memilih siapa yang bertemu dengannya. Setelah beberapa saat melintas, Nastiti tertegun dan menghentikan sepedanya. Dia melihat neneknya berjalan dituntun seorang anak kecil. Lalu dia mengayuh lagi sepeda dan menghampiri langkah mereka yang memang berpapasan. Loh, Nek, mau kemana? Mbak Nas, aku disuruh jemput Nenek Lina buat nurut Bapak. Tapi Nenek gak biasa pergi tanpa Mbak. Bisa nunggu Mbak kan? Ganti baju sama sholat. Bapak pengen buru-buru, nanti biar Capung yang anterin lagi. Benar, emang gitu disuruh Bapak. Pokoknya kalau Nenek tidak diantar pulang dan tidak dijaga baik-baik, Mbak marah nanti. Jangan gitu, memang Nenek ini gak bisa jaga diri. Sudahlah dulu, kamu pulang sana, makan, sholat. Nanti Nenek juga minta dianterin pulang lagi. Ya sudah, kalau gitu Nenek hati-hati ya. Capung juga ya, jaga Nenek baik-baik, jangan ada apa-apa. Beres. Nenek kembali berjalan dituntun Capung. Nastiti memandanginya. Setelahnya Nastiti kembali mengayuh sepedanya.
Interior eksterior rumah nenek Nastiti siang, main Nastiti. Nastiti baru sampai di depan rumah. Setelah memarkir sepedanya di jalan menuju rumah neneknya yang tanpa teras, dia mengambil kunci rumah di bawah batu yang terletak di depan pintu. Rupanya itu tempat penyimpanan kunci kalau penghuni rumah pergi salah satu. Setelah masuk, dia langsung ke kamar. Senandung Jawa mengalun dari mulutnya. Dia ganti pakaian dan sholat, lalu makan. Mengiringi aktivitas Nastiti siang itu, suara Nastiti terdengar bermonolog. Namaku Nastiti, cuma seorang gadis kampung yang miskin. Aku seperti terlahir tanpa andil seorang laki-laki. Tak ada pengakuan siapa bapakku. Ataukah mungkin kelahiranku ke dunia ini karena sebuah kesalahan? Neneklah satu-satunya orang yang kukenal memberiku makna akan arti seorang perempuan. Pada saat suara Nastiti bermonolog secara bergantian, adegan-adegan memperlihatkan gambaran kehidupan Nastiti bersama nenek. Ketika Nastiti melihat neneknya memijit seorang dengan penuh perasaan, ketika dengan gembira Nastiti membawakan yang untuk kehidupannya, ketika Nastiti bergantian ramuan sambil bercanda, kadang sembunyi dan neneknya yang buta mencarinya. Ketika makan bersama, Nastiti menyembunyikan makanan neneknya dengan bercanda. Ketika bermain di sebuah lapangan, Nastiti sembunyi dan neneknya yang buta mencarinya, padahal Nastiti mengendap di belakang neneknya. Aku tahu kebahagiaan itu terlalu mahal. Nenek yang terkenal dipaksa kerja keras. Selain sulit cari uang, juga punya kesulitan. Tentu saja jawaban tatkala nuraniku dipaksa untuk bertanya tentang jati diri Bapak. Hidupku hanya berteman makam ibu yang harus pergi gara-gara kelahiranku. Aku tahu nenek terlalu capek kalau dipaksa memberi jawaban. Biarlah cerita tentang Bapak yang sudah terbang menjadi pengisi ceritaku seumur hidup. Toh, sampai detik ini nama itu tak memberi andil yang besar. Apa benar? Sebenarnya perempuan bisa hidup tanpa laki-laki. Tapi kalau iya, aku tidak akan pernah ada di dunia ini. Aku lahir meninggalkan ari-ari di perut ibuku, hingga ibu sulit bernapas. Terkapar lemah, menyisakan tawar dalam hidupnya. Akhirnya nenek sendiri yang menyambut kedatanganku dengan telur ayam. Katanya agar kelak saya bisa menjaga kesucian. Lalu beras dan uang logam, mereka berharap hidup saya akan makmur, tidak kekurangan. Ada pula warna merah, putih bawang, jahe kencur, dan gula garam. Itu hanya adat agar kelak aku bisa tahu antara putih dan hitam, antara utara dan selatan, hingga baik dan buruk bisa aku bedakan. Lalu butir kacang yang ditempel di kedua belah pipi setiap pagi. Usapan-usapan sekitar alis dan dahi, atau usapan di rambut oleh santan dan biji kemiri. Rumah nenek Nastiti malam, pemain Nastiti dan neneknya. Nastiti sedang belajar di sebuah meja kayu yang sangat sederhana, ditemani lampu tempel yang hanya satu-satunya. Sementara neneknya sedang duduk termangu di atas dipan bambu di tengah rumah. Tatapnya kosong, dia bersenandung lagu Jawa. Nenek dengar kamu sudah pandai memijit bulan, Du. Sedikit, Nek. Itulah keahlian turun-temurun. Tapi nenek tidak menginginkanmu jadi pemijat. Bukan karena pemijat itu uang deso, cabul, kata orang-orang. Tapi nenek ingin kamu jadi orang besar dengan sekolahmu. Jadi pemijat itu harus kuat, pikiran, tenaga, dan hati, Du. Cukuplah kamu memijat suamimu kelak, kau pasti dapat kebahagiaan hakiki. Laki-laki itu takluk dengan sentuhan tangan perempuan, apalagi sentuhan itu datang dari istrinya. Dia tak akan pernah minta dipijit di tempat lain. Berarti sangat jarang perempuan yang bisa memijit, Nek, karena sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus laki-laki mintanya Nek pijit.
Itu perkara rezeki, Nduk. Suasana hening, nenek mengalunkan tembang Jawa. Setelahnya musik bunga. Interior rumah seorang juragan. Siang, pemain nenek Nastiti dan Gondo. Siang itu nenek tengah memijit juragan Gondo, tuan tanah di kampung itu. Rumah itu besar dan megah untuk ukuran pedesaan. Juragan Gondo dipijit di atas divan berukir dan berkasur yang ada di beranda taman belakang. Agak jauh dari sana tampak Nastiti duduk menunggu neneknya. Dia menatap berdinding-dinding yang penuh dengan lukisan kanvas. Tiba-tiba matanya terpaut pada sesosok wajah dalam bingkai foto yang menggantung di antara foto-foto lainnya. Foto itu bergambar wajah Faisal muda. Lama sekali Nastiti memperhatikan wajah itu. Dia menarik napas panjang. Ketika itu muncul neneknya dituntun Tuan Gondo. "Nek, cucumu ini cantik juga. Sudah bisa mijit belum?" Nastiti tersentak, lalu menyelami Tuan Gondo, berikutnya membimbing neneknya yang mau duduk. "Sedikit bisa. Lain kali biar dia yang pijitin, tenagamu sudah loyo, Nek. Sudah waktunya nenek beristirahat. Biar cucumu ini yang lanjutin." "Oh ya, namamu siapa?" "Nastiti, Doro." "Nama kamu juga cantik. Kalau sudah bisa mijit, biar kamu yang mijit ya. Kasihan nenekmu." Nastiti menunduk. "Urusan memijit biar nenek, Doro. Nastiti ini masih sekolah." "Kalau sekolah memang wajib. Urusan memijit urusan lain, Nek. Memijit kan tidak ganggu sekolah. Kamu bisa pilih-pilih siapa yang mau kamu pijit. Gondo misalnya." "Doro bisa saja. Nanti nyonya cemburu. Gak bakalan. Sama istri keduaku saja gak cemburu. Paling anakku yang cemburu." Menatap ke arah foto Faisal. "Dan Faisal di mana, Doro?" "Dia sekolah di kota. Dasar anak muda sekarang, wajib ikutin maunya sendiri. Aku suruh dia jadi tuan tanah malah memilih tuan kanvas sama kuas. Mau jadi apa dia? Soalnya seumur hidupku aku tidak pernah berpikir kalau lukisan itu bisa jadi uang." "Itulah anak muda, Doro." Kamera menyorot ke arah Nastiti yang tengah menatap foto itu.